jadi gimana lah gitu. Bapak jadi itu bagikannya bagi 3. Ya udahlah, ini kan nanti kita bagi. Harus Bapak konsultasikan. Harus adil. Nanti kita konsultasikan juga. Oh, Pak Imam, masih. Monggo Pak Imam. Silakan Pak Imam. Silakan. Duduk. Coba. Mana ini Pak RT? Udah 2 kali kesini nggak nampak. Oh, ya nanti di belakang dia, di belakang dia. Biasa. Ya, silakan. Panjang kali. Nanti kita panggilkan dia. Itu. Tepat kali ini datang nih Pak Imam nih. Apa lagi? Ini 2 makhluk ini luar biasa saya rasa. Oh, ini Diceritakan dulu Pak Indra. ada masalah sedikit ini. Sedikit pula, besar kurasa itu. Pak Imam, Apa itu? tadi Pak Selamat menjumpai uang pas lagi bersih-bersih. Iya, iya. Uangku. Jadi katanya ini uangnya Selamat. Katanya ini uangnya Pak Biling. Katanya uang Selamat. Jadi ini kayak mana lah penyelesaiannya nih? Tadi udah aku bilang ini mau kita musyawarahkan nanti gitu. Dapatnya di mana? Dapatnya di sini. Kan aku kan tadi di sini kan. Pergi aku, terus pergi aku jatuh. Iya, iya. Oh jatuh, terus pergi aku sana datang dia. Bersih-bersih di sini kurasa Pak Imam. Terus kurasa dapatnya tadi mana tadi dapatnya Pak? Di sini. Oh di situ dapatnya. Jadi untuk menenangkan, udahlah kita bagi 3 aja. Pak Selamat 10.000, Pak Biling 10.000, saya keamanan 30.000. Iya gitu. Nggak ada kepentingan apa-apa. Jadi ini kayak mana nih Pak Imam Jadi ini? Pak Imam, Mumpung duit Pak Bang Imam ada di Biring sini. itu kan udah jatuh. Otomatis kan udah hilang. Ya iya udah hilang. Nah, aku yang jumpai, berarti kan rezekiku kan. Kan gitu. Ya saya sebagai saksi, Logikanya. saya minta banyak lah. Nggak semua Ya, yang jadi- jatuh itu punya. Jadi gini. Masalah ini biasanya disebut dalam istilah fikih kita dengan istilah luqotoh namanya. Luqotoh, barang temuan. Nah, barang temuan ini ada hukum fikihnya, itu hebatnya Islam itu tadi. Jadi semua masalah itu ada bahasan biasanya. Oh gitu. Termasuk jumpa barang-barang gini, itu ada bab fikih yang bahasnya. Istilah fikih biasa disebut dengan luqotoh. Dan ini ada ketentuan-ketentuan. Ya. Pada dasarnya setiap barang yang jatuh itu kan ada pemiliknya. Iya. Nah, ketika ada pemiliknya yang melaporkan kehilangan barang tersebut, maka wajib bagi yang menemui untuk membalikkannya. Oh. Kalau seperti Pak Selamat tadi misalnya langsung jumpa pemiliknya. Itu adalah hak yang memiliki barang. Masalahnya tadi Pak Imam, dia Iya. senang kali Pak Imam jumpa duit ini. Iya. Senang kali. Tapi sesuai dengan apa? Ini lukotoh. Nah, jadi sabar dulu. Jadi sabar. Taruh. Jadi karena ini sudah ada yang mengakui Pak Selamat, ini pada dasarnya balik ke yang punya, ya. Dan tentunya masalah menentukan apakah betul ini milik orang yang mengakui tadi, seharusnya Pak Selamat jangan langsung menunjukkan nominalnya. Tanya dulu, ini ada uang hilang tuh. Berapa barang? Ya. Berapa coba? 20.000. Betul Pak Imam. Apalagi kalau sudah betul, maka tawakal Allah, maka itu tanggung jawab beliau yang mengatakan itu punya dia. Oh. Nah, tapi kalau misalkan barang ini tadi tidak ada yang mengakui, maka itu para ulama membaginya ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, ini perlu dicatat ya. Pertama, kalau barang temuan tadi bernilai dan berharga di pandangan mayoritas orang, maka itu wajib untuk diumumkan minimal 1 tahun. Ya, Syekh bin Baz itu pernah mengatakan, membuat fatwa, ditanya beliau tentang barang temuan, kata beliau, kalau barang temuan itu adalah barang yang bernilai zatu ahamiyah indal mujtama, maka itu wajib untuk diumumkan fi majami'in nas, wajib diumumkan di tempat-tempat orang ramai. Di masjid misalnya. Di masjid nggak boleh ya, di masjid itu dikatakan nggak boleh mengumumkan sesuatu barang yang hilang. Ya mungkin di pajak-pajak. Kalau hari ini kan kita ada Facebook, ada WhatsApp, grup WhatsApp. Perkiraan kita misalnya di wilayah setempatan lah. Kalau kita dapatkan barang itu misalnya di kampung A, ya di sekitar kampung itu kita umumkan. Kalau barang itu berharga, maka dia 1 tahun kita umumkan. Setiap bulan kita umumkan, sekali, 2 kali, atau 3 kali bahkan dianjurkan untuk diumumkan. Oh, dipakai media massa juga gitu kalau Bisa. perlu ya. Oh. Tapi gini, Iya. Pak Imam. Kan Pak Imam tahu kalau misalnya ada warga yang meninggal, kita diumumkan di masjid gitu kan, supaya orang semua dengar. Ini kehilangan kenapa nggak boleh di masjid Pak Imam? Wallahu ta'ala alam, yang saya tahu, karena memang ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid. Ya. Oh begitu. Iya. Dilarang. Tapi saya agak lupa hadisnya, tapi memang ada hadis yang mengatakan tentang masalah larangan mengumumkan barang di masjid. Oh, Ya, barang hilang maksudnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
kalau dia barangnya itu tidak bernilai Hmm. pada masyarakat umumnya, atau kalaupun dia hilang kemudian tidak dicari lagi sama orang, maka itu tidak masalah untuk digunakan oleh orang yang mendapatkan. Misalnya, misalnya tadi ya, kita jumpa uang 5.000, ya 10.000, nah itu nggak masalah dimanfaatkan saja. Karena ini pernah Rasulullah SAW ditanya oleh Ali. Ali itu kan menantu beliau, Ali radhiyallahu anhu. Ditanya tentang beliau mendapatkan 1 dirham uang, ya, mendapatkan 1 dirham uang dinar ketika itu. 1 dinar, bukan 1 dirham, 1 dinar uang. Maka kata Rasulullah SAW, belikan tepung dan roti serta makanlah olehmu, begitu. Jadi kalau dia masih sesuatu yang kalau orang hilang tidak mencari lama, maka dimanfaatkan saja, begitu. Oh begitu. Nah, tinggal lagi para ulama memang berbeda-beda ini masalah dalam menentukan jumlah mana yang berharga atau tidak berharga tadi. Ada yang mengatakan 1 dinar. Cuman kalau 1 dinar itu dirupiahkan, kalau sekarang kayaknya sekitar 1 jutaan lebih itu. Ya, hampir 2 jutaan. Ada yang dan itu yang paling kuat pendapatnya, mengatakan dia dibalikkan ke kebiasaan masyarakat. Ya, kalau misalnya kita di sini 100.000, kira-kira 100.000 itu dicari orang lama enggak gitu? Enggak. Biasanya kalau udah jatuh ya udah ikhlaskan aja lah. Buang sial katanya sebagian. Udah ikhlaskan aja Pak Bining. Orang aku perlu kok, orang masih di rumah ini nggak mungkin kemana-mana. Ini beda kan Pak Slamet. Kalau dia tadi kita dapatkan uang, tak ada orang yang mencari. Kalau udah ada orang mencarinya dibalikkan. Jadi kami dapat apa lah Pak Imam? Udah menemukan uang masa nggak dikasih apa-apa? Harusnya kalian kasih sama aku kan dapat pahala kalian. Pahala. Pak Imam nggak ada apa gitu menurut pikinya jatah orang yang menemukan jatahnya gitu. sekian persen gitu. Sampai sejauh yang kita pelajari di fikih-fikih itu nggak ada dikatakan itu. Selama itu memang ada yang mengakui yang mencari barang tersebut, wajib dikembalikan kepada orangnya. Nah, soal orangnya nanti mau memberi, ya alhamdulillah rezeki kita gitu kan. Tapi dalam fikihnya nggak ada batasan itu, ketentuan itu nggak ada. Kalian gopek 1 orang. Ini lumayan daripada enggak untuk krok-krokan kalian berdua. Kopek Pak. Jadi kayak mana nih? Oke, aman nanti tuh. Nanti buka puasa aman. Tenang aja. Terus gini Pak Imam. Iya. Pertanyaanku gini. Kita nemu barang nih. Iya. Nemu barang kan. Barang ini berharga. Tapi yang jadi berat itu di jiwa kita ini. Kalau ku ambil harus kuumumkan. Repot kurasa. Iya. Udah aku tinggalkan aja. Biarkan aja gitu duitnya. Lewat aja gitu. Yo sayang lah Pak Biling. Nanti kalau saya ambil kan saya Jadi kan saya nggak boleh makan. Saya nggak boleh ambil itu. Repot kan. Jadi repot nanti. Bagusnya diambil. Iya. Ya nanti kalau orang yang menemukan lagi ayo. Ya urusan dia, yang penting aku aman. Ini tadi seperti yang dibilang Pak Indra. Jadi memang kita itu dianjurkan untuk menjaga harta kaum muslimin. Ya, kalau kita mengerti agama, tahu agama dan kita tahu hukumnya, ketika mendapat barang berharga tadi, tugas kita adalah mengambil dan mengumumkan. Maka sebaiknya kita ambil dan umumkan. Oh gitu. Itu insya Allah mendapatkan pahala. Kalau niat kita memang tadi adalah untuk menjaga harta kaum muslimin yang hilang dan kita umumkan ya selama setahun. Kan kita tidak bisa menjamin nanti kalau kita tinggalkan yang dapat itu bisa jadi orang yang tidak baik agamanya, Tidak amanah, tidak ya. amanah, tidak peduli dengan urusan-urusan seperti ini. Yang penting hantam saja misalnya gitu kan. Iya. Nah, maka dalam hal seperti ini sebaiknya diambil dan kita umumkan. Itu insya Allah kita dapat pahala karena kita berniat menjaga harta kaum muslimin. Dan diumumkan selama 1 tahun. Setahun lama mengumumkan. Jadi 1 tahun kita nyimpen duit itu Ustadz? Iya. Pak Imam? Iya. Kita umumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang datang juga selama 1 tahun, maka itu menjadi boleh kita manfaatkan. Ya, boleh kita manfaatkan. Namun suatu ketika datang yang memiliki kepada kita, maka kita pulangkan. Oke. Begini. Tadi kan kalau uang itu 1 dinar ukurannya. Ya, sebagian ulama mengatakan 1 dinar minimal. Ataupun menurut kebiasaan. Ada temanku, dia dapatnya tas kosong, tasnya cantik. Kalau dia mau pakai, dia ragu. Ini harus diumumkan dulu. Betul. Jadi takut haram gitu. Ini barang bukan uang. Iya. Kalau uang kan bisa kita barang.
boleh nggak itu dipakai? Tasnya itu paling harga 100.000 atau 200.000 lah gitu lah. Itu boleh nggak dipakainya? Iya. Nanti kalau datang yang punya sambil diumumkan gitu lah, sambil dibawa. Sambil dipakai sambil diumumkan lah gitu. Nanti Pak kalau Imam. ada nanti yang minta, nah Ngakui. ya udah ini Pak nih. Gitu. Boleh nggak kayak gitu kira-kira Pak Ustaz? Pertama dari harga tasnya. Harga tas itu di mayoritas kita sesuatu yang berharga atau tidak, mahal atau tidak? Tidak. Kalau di mayoritas, di uruf kita, di adat kita itu tidak terlalu mahal, artinya barang tafih istilahnya, barang tidak terlalu berharga, maka tidak masalah kita pakai saja. Ya, kita pakai dan dalam hukum fikih nih ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang datang mengakui, ya udah kita kasih, kita kasih ke dia. Soalnya tasnya pun bukan tas luar. Kalau tas luar kan harganya 100 juta, Nah, 150 beda itu juta kalau kan misalnya begitu kan. harga tasnya sampai jutaan, ratusan juta, puluhan juta, itu wajib disimpan dulu, diumumkan. Kalau yang dijumpain itu misalkan kambing nih Pak Imam. Kambing pas Ya tanya kambingnya, kau kan kau punya siapa bilang? Ya kan nggak bisa kita ngomong sama kambing. Ya kita enggak kau. Ya nggak bisa. Oh ya betul Tuh, juga kau Pak Imam, kambing. Kalau mau kambing kayak mana dulu Pak Imam? Mau kambing. Jumpa ayam. Ayam, kambing. Nah, biasanya hewan-hewan itu kan jalannya nggak jauh-jauh dari sekitar lingkungannya. Kandangannya, Dari iya. kandangannya, itu biasanya. Jadi, itu cepat diketahui insya Allah. Ya. Iya. Dan kambing itu termasuk barang berharga kan. Iya, Nilainya itu sudah berharga. Kambing itu perkiraan sekarang 2 jutaan, bahkan kalau yang besar sampai 3 sampai 4 juta gitu kan. betul. Di lingkungan kita itu biasanya sesuatu yang berharga, maka diumumkan saja. Diumumkan, ini saya dapat kambing. Ya. Siapa? Kambing siapa misalnya gitu. Ukur. Tapi sebaiknya memang dalam hal mengumumkan barang ini jangan spesifik sekali. Dalam artian misalnya kita dapat kambing tadi. Kita foto kambingnya, kita iklankan, itu nanti takutnya semua orang mengakui kan, kita kewalahan. Iya. Jadi dia gambarkan saja sifat-sifatnya. Saya punya kambing. Saya dapat kambing 1 ekor. Yang merasa kehilangan kambing datangi saya. Ketika nanti datang, suruh dia sifati gimana bentuk kambingnya. Emosian kah? Jantan atau betina? Ya syukur-syukur itu kambingnya warnanya hitam hitam atau putih misalnya iya, gitu. betul. Nah, Kayak kira-kira gitu. sudah pas jawabannya, itu insya Allah berarti tawakal tidak Allah, apa-apa. itu punya dia gitu. Nah, soalnya nanti ada orang yang datang kayak kuis-kuis berhadiah, dia datang. Banyak mulai datang nanti itu. Tebak-tebakan ya. Iya, karena kata Ustaz tadi, ada memang orang-orang ini yang hantam aja semua gitu. Nah, tapi gini Pak Imam, kan kita sering di jalan. Di jalan ini kadang kan ada batu, ada uang. Kenapa kok selalu orang ngambil uangnya, batu tuh nggak diambil gitu? Karena kan berharga tadi, Pak. Ya tapi kalau kita ngambil batunya di jalan itu kan berpahala juga Pak Imam. Batu permata mungkin. Oh, batu itu apa? Oh. Batu. Ini kan batu lagi siapa yang nyari, Pak? Ya itu, kok selalu kok uangnya Mungkin gitu. maksud Pak Imam ini ya Pak RT. Apa? Pak Ansip. Ansip. Naik pangkat pula dia. Maksud Pak Hansip ini membuang batu yang mengganggu jalan. Mengaling jalan tadi loh. Itu nggak masalah. Oh, gitu. Barang siapa yang mengambil satu batu, satu penghalang di jalan, ya khawatir nanti kena orang Muslim atau mengenai orang-orang lah begitu, maka dia dapat pahala karena niat dia menghilangkan gangguan tadi. Saya milih batunya Pak Billy. Menyingkirkan, bukan mengambil. Itu batu koral ini. Masuk kantong. Tapi jangan batu aspalnya diambil. iya, Nah, itu justru mengganggu kita, merusak gitu kan. Gitu ya. Oh, berarti ini duit, ini udah sah milikku. Karena aku yang kehilangan di rumah ini. Setelah kena Dan ini jatuhnya di rumah, bukan di tempat-tempat yang bisa kuikhlaskan saja. Betul. Oh, Tapi Nah, tadi itu kan juga saya tadi. bilang kan 2 kali 24 jam. Kalau tempat-tempatnya yang Iya. pasar-pasar sana bisa kuikhlaskan. Ini di rumah. Ya ini catatan juga, jangan jumpa barang di rumah orang ini barang siapa gitu. Ya barang yang punya rumah lah asalnya gitu. Begitu. Tahu itu, Mas. Jadi Gitu ya. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Imam. Iya. Jadi panggilkanlah dulu Pak RT tadi, baru aku panggil dulu Pak Imam ya. Boleh. Jadi memang betul nggak ada jatahnya nih Pak Imam ya untuk yang jumpai. Ya minta aja sama beliau. Kalau misalnya nggak diumumkan boleh. Aman itu. Aku Itu nanti tadi. belikan nanti sama Pak Imam. Kalau tidak diumumkan, ya Kita berdosa. Ya, nggak berdosa kita, insya Allah. Kalau memang dapat di tempat umum ya. Kalau di rumah orang ya yakin saja lah itu punya orang rumah. Misalnya di jalan tadi dapat 1.000, 5.000, sudah insya Allah Bismillah, ambil aja. Ini nunggu apa dipanggil Pak RT sama Boleh. Diring. Gue cepet manggilnya.